tak sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kalian pasti tidak asing dengan kata virus. Apalagi di masa sekarang ini, kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya dan kedua teman saya akan menjelaskan materi tentang virus. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ini, ada Friska Dinasti Putri. Yang kedua, ada Elsa Putri Rahayu. Dan yang ketiga ada Devi Vianisa Olivia. Kami bertiga berasal dari Universitas Negeri Semarang. Oke teman-teman, langsung kita lanjut ke pembahasan mengenai virus. Sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak apa itu virus? Tentunya kalian udah gak asing dong sama kata virus karena saat ini kita sedang ada di masa pandemi virus COVID-19. Kalian pasti tahulah apa akibat-akibatnya dari virus COVID ini. So, kalian tetap harus hati-hati ya dimanapun kalian berada. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi aja ya biar kalian tahu apa sih virus itu sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-temanku akan membahas 5 hal mengenai virus. Yang pertama, pengertian virus. Yang kedua, ada struktur virus. Yang ketiga, ada bentuk virus. Yang keempat, tahap replikasi. Dan yang terakhir, kami juga akan membahas sedikit tentang COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari virus. Apa sih virus itu sebenarnya? Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran kecil dan dapat menginfeksi sel organisme biologis, dan karena saking kecilnya, biasanya virus ini dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop elektron. Dalam materi ini dikenal ada beberapa istilah. Yang pertama, istilah virus. Kata ini merujuk pada partikel-partikel yang berukuran kecil dan biasanya akan menyerang sel eukariota. Eukariota sendiri adalah organisme yang mempunyai sel banyak atau multiseluler. Lalu yang kedua ada istilah bakteriofaga atau faga. Biasanya istilah ini merujuk ke virus yang akan menyerang sel eukariota, contohnya seperti bakteri atau organisme lain yang tidak mempunyai inti sel. Kita sudah mengetahui apa itu virus dan biasanya virus ini kan menyerang manusia ataupun hewan kan. Nah, menurut kalian virus ini termasuk makhluk hidup atau bukan ya? Oke, jawabannya adalah virus ini termasuk makhluk peralihan. Alasannya karena virus ini mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup sekaligus mempunyai ciri-ciri sebagai benda mati. Ciri virus sebagai benda mati ada dua. Yang pertama, virus dapat dikristalkan. Jadi, virus ini akan tetap hidup setelah proses pengkristalan dan tentunya berbeda dengan sel hidup ya. Untuk tahap pengkristalannya ini dapat dilakukan hanya jika virus berada di luar sel hidup. Lalu yang kedua, virus ini termasuk aseluler, alias virus ini tidak mempunyai organel-organel sel seperti sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian untuk ciri virus sebagai makhluk hidup juga ada dua. Yang pertama, virus ini dapat bereproduksi atau memperbanyak diri. Lalu yang kedua, virus ini mempunyai asam nukleat atau DNA yang nantinya akan berperan dalam penurunan materi genetik dalam proses tahap replikasi. Hai, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, materi tentang virus.
Kalian semuanya pasti udah tahu kan ya, apa itu virus? Kemudian virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Terus apa sih ciri-ciri virus? Kalian pasti udah tahu dong, ya kan? Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur virus. Kalian tahu nggak sih, ternyata virus itu punya struktur loh, namanya struktur virus. Nah, di dalam struktur itu tuh ada apa aja sih? Struktur virus itu? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau gitu kita langsung ke gambarnya ya. Ini dia gambar dari struktur virus. Di dalam struktur virus, teman-teman, ada 3 bagian. Yang pertama itu kepala, ada leher, dan yang terakhir ada ekor. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kepala, leher, dan juga ekor. Bagian yang pertama yaitu kepala. Kepala itu bentuknya polihedral, kemudian berisi asam nukleat, dan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Dan yang kedua adalah leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, yang terakhir ini adalah ekor. Ekor itu terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar yang berisi jarum penusuk. Itu tadi adalah struktur virus. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk virus. Selanjutnya ada bentuk-bentuk virus nih. Bentuk-bentuk virus itu ada 4. Yang pertama ada batang, kedua ada polihedral, yang ketiga bola, yang keempat adalah huruf T. Itulah teman-teman struktur dan juga bentuk-bentuk virus. Teman-teman tentu bertanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya virus itu bisa berkembang biak? Perkembangbiakan virus terjadi melalui suatu proses yang dinamakan dengan replikasi virus. Replikasi virus merupakan proses perbanyakan dan pembentukan komponen-komponen baru virus. Replikasi virus hanya bisa dilakukan manakala virus itu berada pada sel inang. Hal ini karena virus merupakan partikel aseluler atau bukan sel. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi oleh virus. Replikasi virus yang umumnya dipelajari adalah bakteriofag yang terjadi melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu siklus litik dan tahap yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang yang terjadi di akhir proses replikasi, sehingga sel inang nantinya akan lisis atau pecah dan mati. Siklus litik yang umumnya dipelajari yaitu siklus litik pada bakteriofag T4 yang terjadi melalui 5 tahapan. Tahap pertama yaitu adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis, 4 perakitan, dan yang terakhir yaitu lisis. Sedangkan siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus yang terjadi melalui proses penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi, siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang. Siklus lisogenik terjadi melalui tahap adsorpsi, penetrasi, integrasi, dan yang terakhir yaitu tahap multiplikasi sel inang. Berikut ini merupakan alur terjadinya proses replikasi virus. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya terdapat 2 tahapan untuk proses replikasi virus, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Untuk siklus litik, dalam bagan terlihat di situ terdapat bakteriofag DNA. Apa sih bakteriofag itu? Jadi, bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Mula-mulanya, untuk siklus litik, bakteriofag DNA melakukan penempelan atau adsorpsi pada sel inang.
dilanjutkan dengan proses injeksi atau pemasukan materi genetik DNA. Kemudian terjadi penggabungan antara materi genetik virus dengan plasmid bakteri. Selanjutnya, untuk siklus litik, materi genetik dari virus tadi akan menghancurkan plasmid dari bakteri sehingga selanjutnya terjadi proses perakitan hingga membentuk DNA faga baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga. Kemudian sel akan mengalami lisis dan menghasilkan faga. Lalu bagaimana sih untuk replikasi virus yang terjadi pada siklus lisogenik? Untuk siklus lisogenik, pada umumnya sistemnya sama di awal dengan siklus litik, yaitu DNA bakteriofag melakukan adsorpsi atau penempelan pada sel inang, kemudian dilanjutkan dengan injeksi atau memasukkan materi genetik. Selanjutnya, setelah materi genetik dari virus masuk, maka DNA akan mengalami penyisipan. Dalam bagan terlihat bahwasanya DNA faga berinteraksi ke dalam kromosom menjadi profaga. Selanjutnya, bakteri melakukan proses replikasi secara normal, menyalin profaga dan mewariskannya pada sel anak. Kemudian untuk tahapan yang terakhir dalam siklus bisa terlihat bahwasanya kadang-kadang profaga keluar dari bakteri menginisiasi siklus litik, kemudian berulang kembali ke siklus litik dan seterusnya. Coronavirus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Nah, untuk kasus pertama kali di Indonesia ini tercatat pada 2 Maret 2020 yang kasusnya ini sendiri diumumkan langsung oleh Bapak Jokowi. Sampai saat ini, pada bulan Agustus 2021 sudah tercatat sekitar 3,9 juta jiwa di Indonesia yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Gejala-gejala paling umum dari COVID-19 ini adalah demam, batuk kering, dan juga merasa lelah. Untuk gejala lebih lanjut ini seperti hidung tersumbat, lalu sesak nafas, dan biasanya seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mencium atau biasa disebut dengan anosmia. Sekarang udah tahu ya bahaya dari virus COVID-19 itu apa? Maka dari itu kita harus selalu menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Caranya dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, dengan kita menaati protokol kesehatan ini, kita juga turut membantu para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19. So, ingat pesan ibu ya, selalu pakai masker selalu. Sampai jumpa! Oke teman-teman, itu tadi pembahasan materi tentang virus. Semoga dari pembahasan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang virus. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang tidak disengaja maupun yang kami sengaja. Demikian dari kami, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.